Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di WTC Kids Online. Yeay! Pasti semua di sini adik-adik sudah siap kan? Sudah gak sabar kan untuk mulai ibadah kita hari ini? Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Jessica mau kasih tahu dulu nih firman Tuhan kita hari ini bahwa seseorang berkorban untuk memerdekakan kamu. Nah, kita hari ini mau dengar sama-sama ya firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Jessica mau ajak adik-adik semuanya, kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, sekarang tiba waktunya kami untuk memulai ibadah kami. Tuhan berkati ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang semua adik-adik yang sudah siap untuk memulai ibadah, sama-sama katakan amin. Oke, selamat beribadah.
Terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, nama saya Farlin. Saya mau ayat hafalan minggu ini, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Farlin baca lagi ya teman-teman, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ayo teman-teman ikut kelas, saya tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow, adik-adik yang hebat tadi sudah memuji Tuhan sungguh-sungguh, sudah berdoa sungguh-sungguh, dan saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Oke, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Sekali lagi, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Oke adik-adik, kalian mau cerita hari ini tentang seseorang yang berkorban untuk memerdekakan kamu. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib berkorban untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan bangkit di hari ketiga untuk memerdekakan kita dari maut. Nah adik-adik, kalian harus tahu ya, Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu bebas dari dosa. Tidak mau terikat oleh dosa. Tidak mau jadi tawanan iblis adik-adik. Itu Tuhan kita. Nah Tuhan juga memakai Musa untuk berkorban, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa berkorban? Karena gak gampang adik-adik, susah. Dan Musa harus siap untuk itu. Pada saat dia meminta kepada Raja Fir'aun, raja bangsa Mesir, untuk membawa keluar bangsa Israel, Fir'aun berkata, enak saja, tidak bisa. Bangsa Israel harus tetap kerja. Tahu adik-adik, akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah, 10 bencana terjadi di tanah Mesir. Tiap hari bergantian bencana itu. Ada 10 tulah. Yang pertama, air menjadi darah. Di mana-mana tidak ada air bersih. Dan yang kedua, ada katak di mana-mana. Kemudian yang ketiga ada nyamuk. Kemudian yang keempat ada banyak lalat. Di mana-mana ada lalat. Wah, cicik ya adik-adik. Kemudian ada penyakit sampar pada ternak. Ada bara itu luka. Di mana-mana ada luka yang gak sembuh-sembuh. Ada hujan es. Wah, sakit semua adik-adik. Ada banyak belalang. Kalian nggak bisa bayangin. Ada kegelapan juga. 3 hari ada kegelapan adik-adik. Mana bisa bekerja?
nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pusing bangsa Mesir. Fir'aun juga pusing. Dan yang terakhir, tapi masih mengeraskan hatinya. Dan yang terakhir adalah setiap anak sulung bangsa Mesir karena tidak percaya sama Tuhan itu mati. Barulah Fir'aun ketakutan. Ya sudah, keluar. Oke, kamu boleh bawa bangsa Israel keluar. Setelah mereka dibawa keluar oleh Musa, adik-adik, ya, si Fir'aun berubah pikiran. Wah, gimana nanti siapa yang kerja buat aku? Siapa yang mengerjakan semuanya ini? Wah, nggak bisa. Ayo, prajurit-prajurit kita kejar bangsa Israel. Pasti belum jauh. Yuk kita kejar. Fir'aun beserta prajuritnya mengejar. Dan akhirnya hampir bertemu adik-adik. Ada satu momen di mana bangsa Israel, di depannya ada laut yang luas sekali namanya Laut Merah. Di belakangnya ada prajurit bangsa Mesir. Wah, bangsa Israel bingung, takut, gimana ini? Aduh Musa, kamu bikin celaka kita, kamu bikin susah kita. Gimana ini kita nanti bisa mati di sini? Mendingan kita hidup tadi di bangsa Mesir tadi. Aduh Musa. Lalu Musa, oke, aku berdoa pada Tuhan. Lalu Musa berdoa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tangan, mengangkat tongkat yang ada di tangannya. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Laut yang luas itu bisa terbelah menjadi dua. Di tengahnya kering. Lalu Musa beserta bangsa Israel berjalan cepat-cepat sampai ke ujung. Disusul oleh bangsa Mesir. Ikutan juga adik-adik. Wah, tapi lebih dulu bangsa Israel sampai. Lalu Tuhan berkata pada Musa, turunkan tongkatmu, turunkan tanganmu. Setelah diturunkan, air laut itu menyatu kembali. Dan bangsa Mesir akhirnya tenggelam adik-adik dan mati semuanya. Wah, mereka baru bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang dahsyat. Air bisa terbelah menjadi dua, itu karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Nah adik-adik, kalian tahu kalau Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, Tuhan Yesus juga berkorban untuk kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari tawanan ikatan dosa. Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari maut. Tuhan hidup. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita bebas juga dari dosa. Apa itu dosa kita adik-adik? Yang masih suka berbohong, masih suka marah-marah, masih suka malas, masih takut, dan banyak sekali dosa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, membebaskan kita dari rasa takut, membebaskan kita dari malas, marah-marah, dari kita yang suka bohong-bohong, supaya kita tidak mau ikutin maunya iblis, supaya kita tidak mau jadi budaknya iblis, tawanan iblis. Kita sudah bebas karena Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Tuhan Yesus hidup untuk kita semua. Oke adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk memerdekakan kita semua. Memerdekakan Kak Ermin, memerdekakan adik-adik, papa, mama, dan juga semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Sudah merdeka. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, hari ini kisah perjuangan rakyat Skotlandia yang ingin merdeka dari kekuasaan seorang raja yang sangat kejam. Terjadi berawal di tahun 1280 sebelum Masehi adik-adik. Berarti 1280 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Wow, sudah lama sekali adik-adik. Ya, nah saat itu di tahun 1280 sebelum Masehi itu Raja Skotlandia meninggal dunia adik-adik. Tetapi yang menjadi persoalan, Raja tidak punya anak. Raja tidak punya keturunan sama sekali untuk meneruskan kekuasaannya sebagai raja di Skotlandia. Dan hal ini diambil kesempatan oleh seorang raja dari Inggris, ya. Dari Inggris adik-adik yang bernama Edward Longshanks. Ya. Raja Edward ini sangat kejam. Ya. Dia suka-suka dalam memimpin rakyat Skotlandia. Dia menaikkan pajak sesuka hatinya. Dia menindas kehidupan rakyat Skotlandia. Bahkan apapun yang dia putuskan kalau tidak ditaati oleh rakyat Skotlandia waktu itu, yang tidak menaati perintahnya harus dihukum mati. Wow adik-adik, hal ini menyebabkan rakyat Skotlandia menjadi menderita hidupnya. Akhirnya mereka sepakat, mereka harus bebas dari kekuasaan penjajahan, mereka harus bebas dari pemerintahan Raja Edward yang kejam. Dan perjuangan mereka dipimpin seorang yang bernama Sir William Wallace adik-adik. Rakyat Skotlandia percaya kepada William. Percaya kepada William kalau William dapat membawa mereka bebas dari penindasan Raja Edward yang sangat kejam. Dimanapun ya William berada, dia selalu menyemangati rakyat Skotlandia bahwa mereka bisa berjuang, mereka pasti bisa merdeka asal mereka bersatu. Jangan takut terhadap Raja Edward yang kejam. Nah adik-adik, sementara itu di Inggris, Raja Edward mendengar hal ini. Raja Edward mendengar kegerakan yang terjadi di Skotlandia. Ya. Dan Raja Edward pun mengetahui siapa pemimpin perjuangan ini, yaitu William. Akhirnya apa adik-adik? Raja Edward membuat keputusan lagi dan dia membuat pengumuman bahwa siapapun yang mengikuti perjuangan dari William, ya, tidak menaati titah-titah atau perintah-perintah Raja Edward, harus dihukum mati. Wow, semakin jahat Raja Edward yang ada, dan hal ini membuat William dan seluruh rakyat Skotlandia terus berjuang untuk merdeka. Nah adik-adik, ketika surat keputusan Raja Edward sampai ke Skotlandia, Sir William tidak mau tinggal diam. Dia pun mengirim surat balasan dan dia bilang, kami rakyat Skotlandia tetap menginginkan kemerdekaan. Kami tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Raja Edward. Nah adik-adik, saat itu semangat rakyat Skotlandia luar biasa di bawah kepemimpinan Sir William Wallace untuk merdeka. Dan ini membuat Raja Edward di Inggris makin marah. Tidak bisa. Rakyat Skotlandia tidak bisa merdeka. Mereka harus di bawah kekuasaanku. Wah, adik-adik. Akhirnya apa? Raja Edward akhirnya memutuskan untuk berperang melawan rakyat Skotlandia. Dan saat itu Raja Edward mengirimkan kurang lebih 15.000 tentara dari Inggris menuju ke Skotlandia, ya, untuk menaklukkan Skotlandia. Nah, adik-adik, dan hal ini diketahui oleh Sir William Wallace bersama rakyat Skotlandia. Lalu mereka mengatur strategi. Benar adik-adik, pasukan Inggris yang mau menuju ke Skotlandia, sebelum mereka sampai Skotlandia, mereka harus menyeberangi, melewati satu jembatan, ya, satu-satunya jembatan saat itu, ya, untuk bisa sampai ke Skotlandia. Sementara itu adik-adik, di saat
tentara Inggris yang 15.000 itu hampir sampai Skotlandia dan mereka akan menyeberang jembatan tua itu. Wow, Sir William Wallace dan seluruh rakyat Skotlandia sudah mengelilingi daerah itu, sudah mengatur strategi untuk menghalangi ya tentara Inggris menguasai mereka. Betul saja adik-adik. Sewaktu sebagian besar tentara Inggris sudah berada di jembatan tua itu, wow, dengan semangat yang berapi-api, Sir William Wallace bilang, serbu, serbu, dan mereka pun berbondong-bondong dan menyerang tentara Inggris. Dan adik-adik, karena kekuatan jembatannya sudah tidak memungkinkan lagi, ya, dan pasukan Inggris juga sudah dikepung oleh tentara Skotlandia bersama Sir William Wallace sebagai pemimpinnya, dan jembatan itu pun rubuh adik-adik, rubuh, dan membuat sebagian besar tentara Inggris jatuh dan mati, dan juga tentara yang lain yang tidak ada di jembatan pun diserang oleh tentara Skotlandia. Dan hari itu, rakyat Skotlandia memenangkan peperangan ini, dan hal itu membuat mereka semakin yakin, kalau mereka bisa menang, kalau mereka pasti bisa merdeka. Luar biasa adik-adik. Semangat mereka semakin besar untuk merdeka, bebas dari kekuasaan Raja Edward yang jahat. Nah adik-adik, peperangan terus terjadi antara rakyat Skotlandia dan tentara Inggris dari Raja Edward. Dan Sir William Wallace selalu menyemangati rakyat Skotlandia. Ayo berjuang, kita harus merdeka. Berjuang demi Skotlandia, berjuang demi orang tua kalian, berjuang demi diri kalian, berjuang demi anak cucu kalian, supaya merdeka, bebas dari penindasan Raja Edward yang jahat. Nah, terus peperangan terus terjadi, ya. Bahkan di saat peperangan yang besar, Sir William melihat, ya, banyak korban jiwa juga dari rakyat Skotlandia. Dia melihat bahkan teman dekat dari Sir William pun harus tertembus panah musuh adik-adik dan mati di medan peperangan. Dan hal ini tidak membuat rakyat Skotlandia patah semangat, tetapi terus berjuang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan sampai satu ketika adik-adik, di tengah-tengah peperangan yang terjadi, Sir William tertangkap. Ya. Apakah ini membuat semangat rakyat Skotlandia mundur? Tidak adik-adik, mereka terus bersemangat. Bahkan akhirnya Sir William Wallace harus dihukum mati, ya. Harus dihukum mati karena perintah dari Raja Edward, ya adik-adik. Nah, sebelum Sir William Wallace ini dihukum mati adik-adik, dia selalu berkata, perjuangkan kemerdekaan Skotlandia. Dan akhirnya adik-adik, Sir William harus dihukum mati dengan dipancung. Nah, apakah kematian Sir William Wallace ini membuat semangat rakyat Skotlandia padam? Tidak, mereka justru semakin bersemangat untuk berjuang, dan mereka terus memperjuangkan kemerdekaan mereka, dan sampai satu hari mereka pun berhasil merdeka, bebas dari kekuasaan Raja Edward yang jahat. Wow, luar biasa adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus berjuang, ya, memperjuangkan kemerdekaan kita. Berjuang dari apa? Bukankah Indonesia sudah merdeka, Kak? Bukan itu. Kita harus berjuang dari tipu daya si jahat, tipu daya iblis. Kita harus berjuang dari perbudakan dosa. Kita ingat adik-adik, kita harus belajar dari rakyat Skotlandia. Sekalipun Sir William sudah mati, mereka terus berjuang sampai mereka benar-benar bebas dari penindasan Raja Edward. Kita tahu adik-adik, ada yang berusaha, satu pribadi yang luar biasa yang sudah berjuang menebus, ya, kita dari dosa-dosa kita, menebus kita dari perbudakan iblis yang jahat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah mati, tapi kita tidak boleh patah semangat adik-adik. Sampai hari ini pun sudah ada kepastian, kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita akan selamat. Tapi adik-adik, kita pun tetap harus berjuang setiap hari. Berjuang apa?
berjuang untuk tidak mau ditipu oleh si iblis yang jahat. Karena upah dosa maut, adik-adik. Wow, mengerikan. Kita mau hidup bersama-sama dengan Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, membebaskan kita dari upah dosa yaitu maut. Wow, luar biasa adik-adik. Keputusan saat ini ada di tanganmu. Keputusan yang saat ini ada di papa mamamu. Mau bebas dari perbudakan dosa? Ini saatnya. Terus banyak baca firman Tuhan. Terus banyak memuji menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Karena Yesus Tuhan sudah mati di kayu salib. Membebaskan kita dari upah dosa. Membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dengan kepastian hidup kekal bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Teman-teman, aku Gracie dari Kids Altar kelas Kak Maria. Hari ini kita akan membuat art and crafts, yaitu mainan ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, lem, pensil, sepasang mata-mataan, dan kartun yang sudah digambar pola-pola, yaitu pola badan berbentuk lingkaran, pola paruh, sepasang pola sayap, dan sepasang pola kaki. Karena aku gak punya kartun warna orange, aku akan mewarnai pola kaki dan pola paruh dengan spidol orange. Seperti ini teman-teman. Setelah diwarnai, jadi seperti ini. Lalu kita akan mengguntingnya. Setelah digunting semuanya, kita akan mulai menempel. Ambil satu lingkaran dan tempel matanya. Dan juga lipatlah paruh. Lipat paruhnya jadi dua seperti ini. Lalu tempel. Dan kakinya dilipat sedikit. Lalu tempel. Dan juga tempel sayapnya.
setelah lemnya kering, kita akan ambil lingkaran satu lagi dan lipat dua seperti ini. Lalu tempel di bagian belakangnya. Ingatlah, kakinya di bawah, jadi harus seperti ini. Terima kasih, selamat bermain, bye. Wah, adik-adik, tidak terasa sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, jadi firman Tuhan kali ini ya, kita ingat sama-sama kalau ada seseorang yang rela berkorban untuk memerdekakan kita. Dia adalah Yesus. Wah, firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Kak Jessica yakin, Kak Jessica percaya pasti adik-adik semuanya terberkati oleh firman Tuhan hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, Kak Jessica mau ingatkan adik-adik lagi, buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar, pastikan adik-adik semuanya untuk ikut Kids Altar ya. Nah, gimana caranya Kak? Kalian bisa lihat di Instagramnya WTC Kids, kalian bisa minta bantuan papa mama untuk mendaftarkan diri kalian di WTC Kids Altar. Jadi pastikan adik-adik semuanya untuk ikut WTC Kids Altar ya. Kak Jessica tunggu di WTC Kids Altar nanti. Oke, nah sebelum kita akhiri, yuk adik-adik semuanya kita lipat tangannya, kita berdoa sama-sama ya. Kekuatannya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat terberkati firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau datang untuk memerdekakan setiap kami, dan kami sungguh mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini dan menjadi berkat, kami juga bisa memberkati orang lain lewat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Tuhan berkati ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, Engkau terus berkati setiap kami, Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan penjagaan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau gitu adik-adik, sampai di sini dulu ya Batas Aktif Online kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.